warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Fernando Pratama dari kelas 11 Puspa nomor absen 27. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis pemanfaatan lahan untuk agroforestry. Untuk pemanfaatan lahan yang bisa saya analisis secara kasat mata, yaitu yang pertama, ini ada lahan bekas tanaman karet, kemudian ada tanaman cabai dan kangkung, sekaligus ada semangka dan juga sawit, sekaligus ada pemanfaatan untuk tanaman kelapa. Baiklah, langsung saja kita tanya kepada pemilik lahan yang bernama Om Hendri. Om, ini bekas lahan apa, Om? Awalnya kebun karet, setelah hasil karet tidak lagi memadai seperti komoditi harga karet yang tidak lagi bagus di pasaran, sehingga ada inisiatif untuk mengubah lahan karet untuk dijadikan lahan tanaman palawija seperti yang ada sekarang ini. Saya pribadi coba berinovasi dengan memanfaatkan lahan yang dikategorikan lahan tidur, sehingga supaya bisa menimbulkan suatu manfaat bagi keluarga, khususnya perekonomian keluarga. Tapi dengan kondisi yang serba sulit di saat sekarang ini, sehingga adapun tanaman yang saya tanam ya kayak gini adanya, dibilang tidak layak atau jelek, memang ini kondisinya gitu. Mungkin juga faktor kondisi cuaca yang tidak begitu baik ataupun tidak menentu, sehingga tanaman yang saya tanam tidak begitu maksimal. Kalau lah berharap akan hasilnya satu ketika nanti, ya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi ini awalnya lahan karet yang ditumbang, Om, gara-gara itu pertama harganya turun, yang kedua kurang produktif gitu ya, Om. Sudah tidak lagi layak untuk disadap. Terus kayunya itu, Om, setelah Om tebang ini, Om, kemana kan kemarin? Secara kebetulan ada tukang palet ya, untuk dijadikan bahan olahan triplek ya. Itu harga jual pun tidak seberapa, hitung-hitung ketimbang kalau kita pribadi manual untuk membersihkannya, sehingga pada masa itu lakulah batang karet tersebut dengan harga Rp800.000 saja per mobil, per truk. Kalau dihitung kubik dia tuh tidak kurang angka 10-12 kubik deh katanya sih. Kalau saya pribadi juga nggak gitu kali ngerti paham akan satuan kubik tadi. Terus itu berapa mobil kemarin, Om, kira-kira? Yang dilaporkan ke kita ngakunya sih ada cuma 6 mobil yang layak ukuran gitu. Nah, sisanya tidak diambil dikarenakan tidak masuk ukuran, karena yang laku itu adalah diameter paling tidak 20-25 cm. Nah, kurang dari 20 itu tidak diambil. Tidak dikatakan pohon memang, Om, kalau dalam kehutanan memang. Lantas langsung diganti tanaman pertanian gini, Om. Ya. Terus awalnya itu yang pertama ditanam itu apa, Om? Sawit sih. Sawit. Ini hari memanfaatkan jeda waktu sebelum sawit besar, makanya diselingi ataupun tumpang seri dengan tanaman-tanaman usia muda seperti tanaman palawija gitu kan. Terus pengolahan lahan itu kemarin siap ditebang tuh diapain aja, Om? Ya seperti dibersihkan, dikumpulkan sisa batang ranting yang tidak laku terjual, karena awalnya memang sebagian kayu itu diambil untuk bahan paret, namun sisa daripada yang tidak masuk ukuran itu dibeli oleh orang tukang batu bata untuk kayu bakar bata gitu. Bahan bakar ya, Om. Terus kira-kira panen ini, Om, yang kira-kira yang berhasil itu tanaman apa sini, Om, kira-kira, Om? Kalau dibilang hasil sih tidak ada, ini hitung-hitung ketimbang tidak ada suatu kegiatan, jelas nunggu-nunggu waktu habis. Ya udah coba tanam sedikit semangka, tanam sedikit sayur-sayuran, hitung-hitung untuk mencukupkan kebutuhan keluarga gitu. Tidak sekalipun terlintas dalam pikiran kita untuk menjual, karena inilah secara kondisi fisik. Tapi di sini juga merupakan salah satu bentuk ketidakmaksimalan dalam hal modal, sehingga tanaman yang ditanam tidak bisa maksimal dalam untuk kita memperoleh hasilnya. Kira-kira kalau menurut Om nih, sebenarnya masalahnya yang paling besar tuh kenapa kok bisa gagal gitu? Bukan gagal sih, kurang maksimal hasilnya gitu, Om. Yang pertama kali mungkin faktor cuaca yang tidak gitu kali mendukung. Kedua kali kalau lah areal ataupun lahan bekas karet itu memang identik dengan ketidaksuburan ataupun tandus gersang, karena semasa batang karet hidup tentu seluruh unsur hara tanah atau bahkan topsoil itu sudah habis tergerus oleh si batang karet, sehingga ini hari satu ketika karet sudah tidak ada lagi, memang untuk menyuburkan kembali si tanah yang ada ini yang butuh sesuatu hal yang lebih, seperti pemberian pupuk kandang dan juga pupuk organik kimia
itu dikombinasikan jadi satu, toh juga ya masih kayak gini adanya gitu ya, mungkin barangkali belum rezeki. Kalau belum rezeki om. Nah, kalau kemarin kan pasti om tuh ngasih pupuk juga kan untuk tanaman pupuknya itu pertama om tadi bilang pupuk kandangan atau pupuk kompos kan. Kemudian kalau pupuk kimianya tadi dari jenis apa om? NPK Mutiara, produk dari Maroke ya, kita pakai yang model 1616 dan kedua kali disambung dengan grower yang kandungan K nya lebih tinggi dia gitu. Grower itu juga salah satu produk dari Maroke, unsur K nya dia lebih tinggi ketimbang kalau waktu kita pakai pupuk dasar yang NPK kandungan 1616 gitu. Terus kalau untuk sistem perairan di sini gimana om? Yang manual aja dikarenakan keterbatasan modal atau biaya, sehingga sistem pengairan yang ada itu dilakukan secara manual aja gitu, melalui ember ya, disiramkan ke batang. Kalaulah misalkan modal memadai, tentu akan ada sistem pengairan yang lebih canggih lagi, seperti adanya mesin air itu nanti disalurkan melalui selang-selang ataupun pipa-pipa ataupun selang drip, itu juga akan sangat membantu dalam sistem pengairan, sehingga tanaman tadi terkesan cukup air gitu. Kalaulah sudah cukup air, kemungkinan tanaman tersebut bisa tumbuh subur. Kalau barang cerita kekurangan air ya notabene ya kata tanaman juga nggak gitu kali bagus gitu. Kalau untuk luasnya berapa kira-kira nih om, luas yang om kelola ini? Kan ada tadi tanamannya kayak cabai, kangkung, terus ada semangka, ada sawit, om juga ada pernah coba kelapa. Berapa kira-kira luas lahan yang bisa om pakai itu? Lahan pribadi kita di sini lebih kurang 1 hektar, karena dulu awalnya membeli ini tanah ndak terniat sebelumnya, karena ada orang yang kepepet butuh duit sehingga dia jual tanah ini dengan harga yang nggak gitu kali mahal. Waktu itu kita beli tahun 2010 60 juta untuk ukuran 1 hektar dalam kondisi karet yang sudah tidak lagi layak disadap. Kalau kira-kira om kemarin tuh kan om udah nyoba nanam gini kan, modalnya itu kira-kira berapa no? Kalau untuk sejauh ini, kalau secara rupiah, modal yang pernah kita gelontorkan untuk pertama kali ya, pembelian bibit pupuk yang ini hari kalau dihitung-hitung ya tidak seberapa, tapi alhamdulillah kalau angka 1 sampai 1,5 juta sudah kita keluarkan, itu modal yang relatif kecil. Kalaulah petani canggih ataupun petani modern, mungkin kalau untuk pengelolaan tanah segini adanya, dalam satu hektar untuk ditanam semangka mungkin menghabiskan biaya kisaran antara 10 sampai dengan 15 juta rupiah. Kalau sumber bibitnya om tuh buat buat atau beli langsung Beli jadi? di toko, karena sejauh ini kita juga tidak merasa mampu sanggup untuk menciptakan suatu bibit gitu kan, karena gimana juga butuh proses, butuh pengetahuan yang khusus untuk supaya gimana untuk mendapatkan bibit yang baik, bibit yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bibitnya tuh dalam bentuk biji atau biji om? gitu. Terus diklarifikasi untuk dibikin dalam polybag gitu, baru Iya. tanam di lapangan ini. Yang selanjutnya om, kan ini ada kayaknya beda nih, jenis semangka apa aja yang om di sini bikin om tanam? Kalau yang kita tanam sejauh ini ada 2 jenis semangka. Kalau orang bilang yang pertama jenis New Dragon, ini salah satu yang masih kecil ya buahnya ya. Ini dia New Dragon biasa ya. Dan yang berikutnya ada jenis semangka Inul ya, ini dia yang orang bilang Inul, tapi yang kalau saya tahu ini jenis Yellow Baby ataupun semangka kuning gitu. Jadi ada 2 varietas yang saya tanam ya, berharap hasilnya bagus gitu kan, tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini adanya gitu. Kemudian om, untuk kalau sistem perawatan ini kira-kira apa aja nih om selama ini udah om buat untuk tanaman ini? Perawatannya ya dengan memberi pupuk ya, lantas pembersihan gulma ya, penyiangan dilakukan juga rutin, dan berikutnya memberi injeksi ataupun jenis pupuk daun, pupuk buah melalui injeksi semprot dari hand sprayer gitu. Kalau untuk kira-kira ini kapan panen nih om? Semangka usia relatif
itu 60 hari. Kalau untuk sementara ini usia semangka yang saya tanam baru genap berusia 48 hari. Masih menyisakan kira-kira 12 hari ke depan untuk bisa memanen semangka ini. Kemudian Om, kan ini hasilnya kurang memuaskan lah bagi Om kan. Kemudian rencana ke depannya ini mau ganti tanaman atau gimana, rencana selanjutnya memperbaiki lahannya atau gimana? Yang jelas kita selalu coba manfaatkan lahan yang ada. Sekalipun kali ini hasil dari semangka yang saat sekarang ini nggak gitu kali bagus, namun dalam pikiran kita pribadi ada wacana untuk kembali menanam semangka. Namun untuk sementara ini kita belum bisa memutuskan. Mungkin ada beberapa opsi ataupun pilihan ke depannya. Yang jelas untuk langkah awal nih ya semangka ditanam, tapi kalau misalkan ada yang berubah, saya pribadi akan menanam cabai. Yang sejauh ini pasokan cabai untuk di desa kita ini termasuk kurang, sehingga harus disuplai dari Provinsi Sumatera Barat. Kalau untuk sistem petani di sini Om, mungkin ada nggak untuk latihan-latihan kerja masyarakat untuk budidaya tanaman pertanian gitu Om? Tidak ada sistem pembinaan ataupun pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian sejauh ini tidak ada. Mungkin ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan desa ke depannya gitu. Karena gimana juga inovasi memang harus dilakukan untuk supaya gimana Masyarakat sejahtera gitu ya, pendapatan Om. masyarakat tuh cenderung bertambah gitu. Hmm, Kondisi ideal itulah untuk ukuran maksimal jenis semangka Yellow Baby. Kalau ditimbang ya kira-kira berat 1000 sampai 2000 gram. kilo atau 2 kilo ya. Karena semangka merek ini memang nggak gitu kali mau besar gitu. Beda dengan yang non biji atau yang Neo Dragon. Neo Dragon tuh bisa memang dia 6 sampai 7 8 kilo dia per butirnya gitu. Kalau dari gangguan hama atau penyakit itu ada Om? Sangat banyak, mulai dari kutu, jenis dia warang, ulat juga yang sejauh ini kita pribadi juga merasa kesulitan untuk mengatasi hama tersebut. Lebih hama yang sangat mengganggu adalah monyet ya, kera yang berkeliaran. Mungkin faktor populasi yang tidak ada kurang, sehingga hutan yang sudah gundul Nggak ada tempat tinggal lagi ya. sehingga para kera, para monyet kelaparan turun ya, intinya ganggu pertanian perkebunan yang ada di desa ini. Jadi kalau untuk menangkal hama dan penyakit tuh kira-kira Om usahanya apa tuh Om? Yang pertama, kalau untuk jenis hama kita beri insektisida ataupun sejenis racun hama gitu ya, untuk supaya gimana hama tersebut pergi dari tanaman yang kita tanam. Kalau untuk mengantisipasi hama sejenis kera ya kita laksanakan, kita perbuat satu tindakan nyata gitu dengan cara mengusir atau menggiring dengan pakai senapang angin ataupun meriam pipa untuk menakut-nakuti daripada kera tersebut. Jadi fokus ke depan ini, untuk ke depan ini yang dekat ini untuk panen semangka ya Om. Setelah panen semangka itu ada tanaman lain yang mau ditanam gitu ya Om? Ada cabai, tetap kita usahakan ke depannya untuk nanam cabai. Karena kalau saya pribadi bercocok tanam alias berkebun merupakan salah satu kegemaran ataupun kehobian kita pribadi gitu. Dengar-dengar Om juga punya ini Om, hewan ternak kayak sapi gitu Om, itu pakannya nggak ambil dari sini Om? Tidak, kita manfaatkan lahan PT perusahaan atau perkebunan kelapa sawit yang dalam hal ini masih replanting, sehingga kalau untuk rumput itu sangat melimpah ruah. Om, terima kasih Om atas informasinya, saya rasa sudah cukup. Mohon maaf juga udah ganggu Om, untuk mana tahu ada waktu untuk mau kerja ya kan. Sebelumnya terima kasih dan sukses terus Om. Mudah-mudahan oke ya, silakan lanjut untuk selalu berprestasi di kelak hari sekolah yang ada gitu. Siap, makasih Om. Saya rasa sekian dari saya. Kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.